Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program Milenial Ramadan atau Milenial Bertanya yang merupakan salah satu program yang disajikan oleh republika.co.id selama bulan Ramadan. Kali ini ada pertanyaan yang masuk ke kami dari Saudara Gunawan di Solo yang bertanya, di bulan Ramadan biasanya anak muda rajin beribadah, tapi setelah Ramadan mulai kendor lagi. Bagaimana cara mempertahankan semangat Ramadan pasca Ramadan? Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC MBA, yang merupakan Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia. Pada Habib, persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami. Pertanyaannya adalah, di bulan Ramadan biasanya anak muda itu rajin beribadah. Nah, bagaimana cara sih mempertahankan hal tersebut? Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya ingin mengajarkan atau saya ingin menjelaskan sedikit tentang harusnya bagaimana sih kita di bulan Ramadan itu gitu, tentang ibadah. Oke, Ramadan itu kan bulan di mana kita tuh berlomba dalam memperbanyak ibadah. Jadi sebetulnya secara proporsional, bukan ketika masuk Ramadan justru kita baru mulai beribadah. Ya, paham ya? Mohon pahami itu dulu. Jadi Ramadan itu bulan dimana kita berlomba-lomba dalam memperbanyak ibadah. Ya, jadi karena pahalanya sangat besar dan dilipat gandakan sebanyak yang Allah inginkan gitu. Ya, as-saumuli wa ana ajzi bihi, katanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang sendiri yang akan mengganjar bagaimana kamu tuh berpuasa. Jadi masing-masing itu berbeda-beda pahala puasanya, bukan satu gitu. Nah, kalau kita berlomba itu harus ada persiapan. Ketika kita mau lari nih, lomba maraton, itu nggak mungkin pas kita masuk lombanya baru kita latihan situ atau baru kita mulai lari situ kan. Otomatis kan sebelum kita lomba maraton kita sudah ada yang namanya persiapan masuk dalam perlombaan tersebut. Jadi misalnya kalau saya lari 42 kilo maraton, ya kan? Nggak mungkin sebelumnya saya nggak pernah lari 42 kilo, nggak mungkin. Saya hanya ingin mempercepat, ya, 42 km tersebut bisa sampainya itu jauh lebih cepat gitu. Ya, misalnya biasanya saya target biasanya saya 4 jam, ketika perlombaan kalau bisa 3 jam setengah saya sudah lewat 42 km. Nah, sama juga seperti Ramadan. Supaya kita bisa paripurna dalam beribadah di bulan suci Ramadan, persiapan sebelum masuk bulan Ramadan itu harus digalakkan sejak dini gitu. Makanya ada namanya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu fungsinya untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Kalau kasusnya, ternyata dia baru mulai beribadah ketika masuk bulan suci Ramadan. Sebelum-sebelumnya ya beribadah, cuman nggak seperti dia excited seperti masuk bulan Ramadan. Dia nggak lebih ini. Dia masuk bulan Ramadan tuh lebih giat lagi misalnya. Oke. Ya, salah seorang psikolog ada yang pernah mengatakan bahwasanya ketika kita 21 hari berbuat hal yang sama, ya, beribadah dan sebagainya, maka itu sudah menjadi kebiasaan kita nantinya. Maka sejak masuk bulan suci Ramadan sampai akhir, kalau bisa kita buat istiqomah. Ya, misalnya 1 hari tadinya nggak pernah baca Quran, ketika bulan suci Ramadan minimum 1 halaman atau paling tidak 1 juz Al-Quran gitu misalnya. Nah, sampai di akhir bulan suci Ramadan tadi, maka yang terjadi adalah dia sudah bisa menjadikan dirinya itu lebih terbiasa dengan Al-Quran. Ya. Nah, setelah bulan suci Ramadan itu jangan kemudian malah kendor gitu loh. Malah kendor dalam arti kata harusnya kita berkesinambungan, ya, istiqomah terus dalam kegiatan beribadah kita. Ini pas selesai bulan suci Ramadan seolah-olah lepas dari belenggu gitu loh. Akhirnya selesai juga, akhirnya ini juga, akhirnya bisa ini juga, akhirnya bisa itu juga. Bukan malah justru seperti itu. Makanya orang-orang yang berpikiran seperti itu atau berperasaan seperti itu, itu syaitan. Syaitan itu mempermainkan kita gitu.
mempermenangkan hati kita. Itu kan akhirnya boleh kan di luar bulan suci Ramadan, pas bulan suci Ramadan tuh nggak enak, inilah itulah. Jadi Ramadan itu jadikan bulan yang nggak enak buat orang-orang yang bermaksiat. Tapi kalau buat orang-orang yang fokusnya beribadah, ketika lepas bulan tersebut mereka malah justru menangis dan justru merasa kehilangan. Mudah-mudahan mereka bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan para ulama sering berpesan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, bukan yang hamba-hamba Allah yang sya'bani, atau hanya berhamba atau beribadah di bulan Sya'ban atau hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Maksudnya apa? Jika ingin taat menghamba kepada Allah SWT, jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus istiqomah menjaga ketaatan tersebut di sepanjang 11 bulan yang lain. Nah, jadilah kita hambanya Allah. Nah, hambanya Allah itu hamba apa? Hamba yang selalu beribadah di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Nah, biasanya nih kalau di dalam bulan suci Ramadan itu mereka beribadah karena apa? Karena sering hadir pengajian, banyak kutub, banyak ini, ya, banyak momen-momen di mana mereka tuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika selesai bulan suci Ramadan, supaya kita masih tetap istiqomah, caranya seperti apa? Tetap ada dalam ruang lingkup majelis taklim, ruang lingkup ibadah, ya. Orang kita hadir majelis taklim, tetap kita cari motivasi, ya, untuk mengikuti banyak ibadah di luar bulan suci Ramadan. Tetap kita tuh mencari sumber untuk kita bisa memasukkan motivasi dalam diri kita. Jadi jangan justru menjauh dari majelis taklim, jangan justru menjauh dari majelis ilmu, jangan justru menjauh daripada ulama-ulama. Semakin mendekat, supaya apa? Kita dapat motivasi. Kalau kita dapat motivasi, maka kita akan terus bisa mendapatkan semangat. Ya, tujuannya apa? Untuk kita semangat dalam beribadah. Ya. Jadi beribadah kita tetap terjaga. Dan juga ketika bulan suci Ramadan bangun sahur, ya kita kalau bisa bangun sahur juga di luar bulan suci Ramadan, entah itu untuk puasa Senin Kamis atau untuk tahajud dan lain sebagainya. Karena apa? Pola hidup Ramadan itu memaksa kita tuh untuk taat. Maka ketika kita memaksa diri kita untuk taat di bulan-bulan lainnya, itu yang terjadi ada kesinambungan dalam kita beribadah di luar bulan suci Ramadan. Ya, kalau ada tips ya untuk mempertahankan ibadah setelah Ramadan, saya akan memberikan kurang lebih 6 tips ya buat kita semua untuk mempertahankan ibadah setelah Ramadan. Yang pertama adalah niatkan untuk kita tetap istiqomah. Pertama itu, ya, niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tetap puasa Senin Kamis, Qiyamul Bid dan sebagainya. Kemudian tetap sholat sunnah rawatib, tahajud ataupun witir. Ya. Nah, ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul SAW. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungannya dengan selalu hadir kepada hal-hal yang baik. Menjaga lingkungannya dengan selalu hadir kepada pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Yang kelima, menjaga lisannya dari kata-kata kotor. Ya, karena bulan suci Ramadan menahan diri kita untuk nggak berbuat bahkan berkata yang kotor. Kemudian yang keenam, berusaha untuk menjadi tauladan bagi yang lain. Ya, kalau dianggap sok suci atau sok benar, itu sebaiknya dilupakan saja. Jadi dibiarkan saja, ya, nggak usah didengarin. Yang penting kita niatnya adalah menjadi tauladan bagi yang lain. Bagi yang lain bisa keluarga, bisa anak, bisa istri, bisa teman, bisa ayah, bisa ibu, bisa siapapun itu. Jadi 6 tadi tips untuk kita mempertahankan ibadah setelah bulan suci Ramadan. Niat, tetap istiqomah, ya, tetap puasa Senin Kamis, Qiyamul Bid, tetap sholat sunnah rawatib, tahajud dan witir, menjaga lingkungannya dengan selalu hadir pengajian, menjaga lisannya dari kata-kata kotor, kemudian terakhir adalah menjadi tauladan bagi yang lain. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Hafiz. Baik, terima kasih pada Habib Idrus Salim Al-Jufri atas jawabannya. Semoga kita semua nanti pasca Ramadan tetap menjaga nilai-nilai semangat Ramadan. Amin. Terima kasih untuk Habib Idrus yang telah menjawab, dan juga kepada Bapak Gunawan di Solo yang bertanya soal tips menjaga semangat bulan Ramadan. Semoga jawaban tadi mencerahkan dan menjelaskan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.